Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reinhard Follower Lumantoruan, NPM 23031023. Saya dari kelas 1B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menulis karya ilmiah. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang baik dan benar, dan juga karya ilmiah ditulis dengan jujur dan akurat berdasarkan fakta dan kebenarannya. Ada beberapa jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 4. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. 6. Paper. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Selanjutnya kita akan mengenal sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya ilmiah. Penulis juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. Adapun bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Pada bagian ini juga disajikan kerangka pemikiran, argumentasi ilmiah, dan hipotesis yang mendukung penelitian. Bab 2 pada karya ilmiah umumnya memuat kerangka terpikir, kerangka teoritis, kajian pustaka, hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan metode yang digunakannya dalam penelitian. Berikut rinciannya. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik analisis dan pengumpulan data. Bab 4, pembahasan. Bagian pembahasan menjadi inti dari sebuah karya ilmiah, karena pada bagian ini penulis memaparkan hasil dan proses penelitiannya dengan rinci. Selain itu, penulis juga harus menyajikan hasil penelitian secara detail dalam bentuk grafik, tabel, ataupun gambar. Bab 5, penutup. Sesuai dengan namanya, bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang penulis buat. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan syarat. Penulis harus menyimpulkan hasil temuan analisis kasus dengan jelas. Kemudian penulis juga diminta menuliskan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Cara menulis kutipan dalam karya ilmiah. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya.
Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. A. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. B. Cara menulis kutipan langsung lebih 4 baris. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi, untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. 3. Cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain atau sumber kedua. Tak sedikit seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Yang keempat, cara mengutip dari internet. Bagi yang ingin mengutip sebuah pendapat yang bersumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku atau jurnal. Cukup tuliskan sumber yang berupa nama pengarang, diikuti dengan tahun terbit artikel. Bagaimana dengan judul artikel dan alamat websitenya? Untuk judul artikel, alamat atau URL dalam waktu akses bisa kamu cantumkan di dalam daftar pustaka saja. Cara menulis daftar pustaka. Secara umum, berikut ini adalah format penulisan daftar pustaka dari buku. Nama belakang, nama depan, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, penerbit buku. Contoh daftar pustaka: Hirata, Andrea, dalam kurung 2006, tutup kurung, sang pemimpi, Yogyakarta, 2, Bentang, Cara penambahan gambar. Dalam beberapa penelitian, gambar memang menjadi unsur penting, bahkan wajib, yang fungsinya untuk melengkapi penjelasan data dalam bentuk visual agar mudah dipahami pembaca. Dengan catatan, harus memperhatikan struktur dan kaidah, serta tidak boleh berlebihan. Selain itu, ada beberapa catatan khusus yang perlu diperhatikan dalam penambahan gambar. Berikut catatannya. 1. Pemberian nama dan judul. Nama dan judul berfungsi sebagai keterangan yang penulisannya diletakkan di bawah gambar dan tidak dicetak miring maupun tebal. Yang kedua, penempatan gambar. Gambar harus berada di antara teks, atas, dan bawah agar posisi gambar tidak menghalangi isi tulisan. Gunakanlah format inline with text apabila menyusun dengan menggunakan Microsoft Word. Yang ketiga, pengaturan gambar simetris di tengah. Pengaturan tidak di rata kanan atau kiri, melainkan rata tengah atau center agar dapat berdampingan dengan teks deskripsi. Umumnya, antara sisi kanan dan kiri berjarak 3 spasi. Tetapi, tidak jarang ada instansi yang memiliki ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Yang keempat, penomoran gambar. Nomor ditulis di depan nama atau judul gambar, dan penulisannya pun harus menyertakan bab di mana gambar tersebut berada. Misalnya, gambar 1.1. Nomor pertama menunjukkan urutan gambar dalam bab, dan nomor kedua menunjukkan bab tempat gambar diletakkan. Kelima, sumber gambar.
Cara penambahan tabel. Teknik penulisan tabel cenderung mirip dengan teknik penulisan gambar. Hanya saja ada beberapa unsur yang membedakan. Berikut dua hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penulisan tabel. A. Nomor dan judul. Penulisan nomor dan judul pada gambar, yaitu terletak di bawah gambar, jika pada tabel berlaku kebalikannya. Penulisan nomor dan judul tabel diletakkan di atas mengikuti nomor, dicetak tebal dan tidak diakhiri titik. B. Keterangan nama dan nomor urut. Keterangan nomor urut dalam tabel diletakkan di sisi kiri, sedangkan nama di bagian atas. Alih-alih memahami tabel tanpa nama dan nomor hanya akan membuat pembaca semakin bingung. Oleh sebab itu, nama dan nomor urut wajib untuk dicantumkan dalam tabel guna memudahkan pembaca dalam memahami data di dalam kolom atau baris. Demikianlah video penjelasan tentang menulis karya ilmiah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasannya. Apabila ada kata dan penulisan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.